Halo semuanya, selamat datang di Cangkruk, Bincang Kreatif Yuk di Podcast Baya. Bersama saya Troy, selaku host yang akan menemani podcast pada episode kali ini. Dan tentunya episode kali ini yaitu episode yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Karena di sini saya mengundang seorang inspiratif dari Duta Ekonomi Kreatif dari Poltekkes Kemenkes Surabaya, seperti itu. Dan tentunya teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya. Gak usah nunggu lama-lama lagi teman-teman sekalian. Dan inilah narasumber kita yang sangat hebat. Ada Nibras dan ada Davina dari Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur. Oke, begitu? Begitu. Agun sekali teman-teman sekalian ini ya. Dari Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur kan ya. Yang mewakili dari Poltekkes Kemenkes Surabaya ya. Betul sekali, Kak Troy. Sebelum itu teman-teman, mungkin bisa dikenalin terlebih dahulu. Kalian ini dari Duta Ekonomi Kreatif dari prodi apa gitu? Oke, baik dari aku dulu ya mungkin ya. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Nibras Marsakasih, biasa disapa Nibras. Aku dari jurusan kebidanan dari prodi D3 Kebidanan Bojonegoro, Kak Troy. Oke, Nibras ini kayak agak sakit dikit ya Nibras Iya, ya. betul. Flu gitu ya. Iya. Oke. Ini tuh Musimnya kayaknya ya, bener musimnya banget. gitu. Kalau Davina sendiri bisa disapa teman-teman Oke. Cangkruk di sini. Halo semuanya, kenalin aku Davina Eka Tasbita, biasa dipanggil Davina. Nah, aku sendiri dari program studi Kesehatan Gigi program Diploma 3. Seperti itu. Oke, jadi mereka ini dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya teman-teman yang mewakili Poltekkes Surabaya di Betul. ajang pageant Jawa Timur ya. Betul. Dari Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur. Seperti itu ya Nibras dan Davina. Betul. Betul, Kak. Oke, ngomong-ngomong nih soal Duta Ekonomi Kreatif. Kenapa sih kalian ingin banget ikut Duta Ekonomi Kreatif ini? Itu mungkin pertanyaannya mungkin terbelit nih ke teman-teman. Kenapa sih kalian itu ikut Duta Ekonomi Kreatif gitu? Mungkin bisa dijelasin. Oke, kalau menurut saya karena kan saya dari jurusan kesehatan gigi. Nah, di jurusan kesehatan gigi itu kebetulan saya juga memegang runner up 1 Putri JKG 2024. Kemudian saya lanjut ke Putra Putri Poltekkes 2024 dan saya juga mendapatkan gelar Putri Kebudayaan Poltekkes Kemenkes Surabaya 2024. Nah, dari situ saya ingin bergerak nih keluar untuk mencari suasana baru, nggak hanya di lingkup kampus Poltekkes. Nah, kebetulan juga ada pendaftaran baru dari Duta Ekonomi Kreatif yang dulunya itu satu program sama Duta Pariwisata. Oh iya. Nah, seperti Iya. itu. Jadi saya berpikir kayak mungkin saya ingin coba-coba aja dulu dan saya penasaran sih gimana dunia luar tentang pageant itu Pageant sendiri. Jawa Timur Iya, khususnya. begitu. Oke, jadi Davina ini emang dari awal sudah mengikuti pageant gitu kan ya. Dari jurusan kesehatan gigi sendiri sudah mengikuti dari runner up 2 ya. runner Runner up 1, Betul. runner up 1 dari Duta jurusan kesehatan gigi gitu ya. Iya. Terus kemudian ikut di Putra Putri kampus, Poltekkes. brand ambassador kampus yaitu Putra Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya Betul. sebagai Putri Kebudayaan seperti Iya, itu ya. betul Terus habis sekali. itu langsung ikut, gak mau stuck di internal aja Iya. gitu kan ya. Kalau misal emang mau mengasah kemampuan ya udah, kalau misal emang udah dunia pageant di dalam ya ikut juga yang udah di luar gitu Betul, kan ya. Kak. Gitu. Karena ini juga namanya Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur Iya, kan kita ya. harus kreatif juga Kreatif nih. banget. Oke, dari Davina seperti itu. Kalau dari Nibras bagaimana? Baik, kalau dari saya sendiri, pastinya saya yang pertama ingin menambah relasi dan wawasan nih Kak tentang ekonomi kreatif itu sendiri. Dan selain itu saya juga ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat Kak mengenai dalam dunia ekonomi kreatif. Karena dari SMA itu saya sudah tertarik pada dunia usaha gitu. Seperti itu Kak Troy. Selain itu juga saya ingin mengasah kemampuan saya karena pada tahun 2023 saya juga kebetulan sebagai Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya dan mendapat gelar runner up 2. Oh, seperti itu Betul. ya. Berarti kalian berdua ini kebetulan dari Duta kampus ya? Dari Duta Betul Kampus sekali, Kak. Putra Putri Poltekkes Kemenkes Betul. Surabaya. Yang membedakan dari Davina sendiri dari 2024, Iya. Nibras ini seniornya dikit ya? Iya, Dari 2023. Oke, Seperti tapi yang itu. membedakan kalau Davina Putri Putri Kebudayaan ya. Kebudayaan, Kalau betul. apa Nibras sendiri dari Runner up 2. dulu masih belum ada Putri Belum Kebudayaan, ada. putri-putri Iya. gitu ya. Belum ada. Masih belum dibagiin tuh ya.
Oke, seperti itu teman-teman. Terus kenapa sih apa harus Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur yang ingin kalian asah kemampuan kalian di ajang pageant Jawa Timur? Kenapa harus ekonomi kreatif? Kan banyak sekali kan ya pageant-pageant yang di daerah Jawa Timur gitu. Kenapa harus Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur gitu yang ditanyakan? Oke, baik. Kalau dari aku Mm-mm. nih, karena aku dari dulu, terutama pas SMA itu Kak, aku tuh suka banget sama dunia bisnis. Jadi aku tuh sudah meneliti, sudah mempelajari tentang tren-tren pasar. Jadi begitu aku lihat tentang Duta Ekonomi Kreatif, Tertarik terus gitu sekarang kan ya. juga ekonomi kreatif Mm-mm. lagi hype-hype-nya kan ya di perbincangan masyarakat. Jadi Oke. kayak wah, kayaknya bagus nih. Kayaknya aku tertarik banget sama Duta Ekonomi Kreatif gitu. Oke, berarti emang dari awalnya soalnya dari ajang itu ya apa namanya kan pengen kayak mengembangkan usaha-usaha, ada peluangnya, Betul ada sekali. apa namanya terbuka Duta Ekonomi Kreatif makanya ikut gitu ya nih Pras ya. Iya, betul sekali Kak Troy. Oke, kalau dari Devina sendiri gimana? Kalau dari aku sesuai dengan namanya nih Kak, Duta Ekonomi Kreatif. Nah, aku tuh suka banget hal-hal yang unik tentunya, Oke. yang kreatif dikit gitu. Dan gak hanya itu, aku juga suka banget tentang yang berbau ekonomi. Apalagi ini kan Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur ya. Mm-mm. Pastinya mencakup Jawa Timur, gak hanya lingkup yang aku tinggalin sekarang, domisili di Surabaya gitu. Aku juga suka traveling kemana-mana tentang mengetahui ya beberapa ya sedikit sektor UMKM dan lain sebagainya seperti itu. Berarti seperti itu ya Davina ya. Betul. Soalnya kan di ekonomi kreatif kan bukannya sekedar kayak UMKM aja, tapi betul. banyak sekali dunia ekonomi Betul. kreatif gitu kan ya. Makanya Yang dari harus dikembangkan. betul lama dari Nibras dan Davina ini ingin banget ikut sebagai Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur. Ngomong-ngomong nih, dari tadi kalau aku memperhatiin kalian salfok sama baju kalian. Emang di settingnya ini dari Duta Ekonomi Kreatif ini emang bajunya sama atau gimana gitu? Mungkin bisa dijelasin. Soalnya kalau aku tanya kalian, lihat baju kalian kok kayak familiar gitu, iya, kayak betul. autentik gitu loh. Gimana gitu? Agak adat Jawa ya Kak. Ih. Mungkin dari Kak Nibras yang bisa jelasin. Oke, jadi ini tuh merupakan baju Encim Kak. Dan di Encim. mana Encim ini tuh emang dikasih sama Duta Ekonomi Kreatif Oh. itu Baju sendiri. ciri khasnya Baju Duta ciri Ekonomi khas, Kreatif. baju adatnya gitu. Betul Betul. sekali. Ini kan juga Jawa Timur, jadi biar Oke. kayak Jawa Timur banget gitu. Oh, emang seperti itu ya. Iya. Betul. Nah, jadi baju ini tuh juga kita pakai pas opening number waktu grand final. Oh, opening gitu. number. Betul Oke. sekali. Kita masih belum sampai ke apa namanya grand final. Oh ya. iya, Nanti iya, kita iya. ceritakan, kita Iya. kumpas tuntas gimana Betul. sih grand Keseruannya finalnya, seseru dia. apa sih kok sampai mereka itu kayaknya seneng banget gitu dari awal awal podcast kali ini kayak suka gitu banget saya dunia ekonomi kreatif gitu kan ya. Iya, betul sekali. Oke, terus ngomong-ngomong nih, kalian dapat info untuk mengikuti Duta Ekonomi Kreatif ini dari mana? Oke. Dari aku dulu. Boleh. Oke, kalau aku pas itu kan aku lagi gabut nih. Pas kalau nggak salah pas lagi di kampus Kak, aku tuh gabut terus aku nggak sengaja scroll IG kan, scroll Instagram, aku scroll tiba-tiba ada pamflet itu pendaftaran Duta Ekonomi Kreatif. Terus kayak wah, kok ada ya Duta Ekonomi Kreatif, kayak baru dengar gitu di Jawa Timur ada. Akhirnya aku pelajari tuh di IG-nya. Ternyata aku mulai tertarik, aku lihat di highlight-nya kan udah ada yang banyak tanya itu ya tentang ekonomi kreatif. Jadi di situ kayak aku memantapkan hati lagi, terus aku konsul sama mamaku. Mi, ini ada Duta Ekonomi Kreatif, kayaknya kok bagus. Soalnya juga aku baru dengar pertama kali. Terus kata mamaku, ya udah kalau kamu yakin ikut aja nggak apa-apa gitu, untuk mengasah kemampuanmu, kan kamu dulu juga PPP atau Putri Poltekkes Surabaya gitu. Oke, berarti emang dari Nibras sendiri taunya di Instagram ya. Betul sekali. Kalau Davina sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya itu nggak tahu dari mana-mana ya. Cuman saya tuh tahu dari salah satu teman yang itu menyuruh kita, bukan saya sendiri ya, tentunya dari putra-putri jurusan kesehatan gigi untuk mengikuti ajang tersebut, Duta Ekonomi Kreatif. Nah, kemudian saya juga awalnya tuh diem-diem nih, nggak bicara dulu ke orang tua. Setelah mengetahui hasilnya, saya lolos untuk jadi finalis, baru saya bilang ke orang tua. Kemudian dari orang tua pun, ya kalau misal kamu mau ikut, ya nggak apa-apa. Mama sama ayah dukung gitu. Oh iya gitu. Terus ya udah akhirnya didukung dan ya jadinya seperti ini. Oke,
Oke, berarti emang dari support Kedua orang tua juga. keluarga kalian emang sangat luar biasa gitu kan ya, untuk Betul. mengikuti duta ekonomi kreatif gitu kan ya. Untuk tahapannya sendiri bagaimana nih di dalamnya duta ekonomi kreatif ini? Dari kalian sebelum memakai selempang duta ekonomi kreatif, bagaimana perjuangan kalian untuk mendapatkan selempang tersebut itu bagaimana gitu? Kalau Mungkin Devina dulu. Oke, Oke. baik. Kalau dari aku sendiri mungkin dari CV-nya, maaf, kalau untuk tahap 1 itu dari CV-nya, itu saya sebelumnya udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Sebelumnya juga saya udah mempersiapkan dari pemilihan putra-putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, dari situ saya mengikuti pemilihan duta ekonomi kreatif itu memperbarui CV lagi, Kak. Karena beberapa saya juga lagi on duty di duta jurusan juga dan duta Poltekkes. Kemudian saya tahap kedua itu adalah tes tulis dan tes wawancara. Oke. Nah, itu sebenarnya kayak nggak nyangka sih kalau misal loh, kok lolos tahap 2 berarti padahal per tahap ya, mana Davina, berarti per tahap gitu kan ya, ada tahap tahap 1, 1 CV, tahap 2, kemudian terus tahap bla 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 2. bla gitu ya. Betul. Terus lanjut. Tahap keduanya itu tes tulis dan tes wawancara. Di situ saya mikir, apa iya saya lolos di tahap 2 gitu. Akhirnya ya udah saya jalanin aja gitu di tahap 2. Mungkin yang saya kurang yakin itu di tes wawancara ya kayaknya. Cuman ya mungkin agak shock gitu melihat jurinya juga. Seperti itu. Jurinya nggak Oke. boleh di-spill kan ya, Kak? Apa? Jurinya Kenapa nggak boleh di-spill aja dong? Karena itu kan membuat kalian tertantang gitu. Ternyata dengan juri wow itu aku bisa loh menjadi seorang finalis atau menjadi seorang duta ekonomi kreatif gitu loh. Sebenarnya jurinya itu nggak seberapa masalah ya kayak, cuman mungkin dari akunya itu demam panggung gitu ya, deg-degan banget. Iya, gitu ya? betul sekali Kak. Mungkin untuk yang tahap 3 atau tahap selanjutnya dijelaskan sama Mbak Nita. Oke, gimana nih Bras? Baik, kalau dari aku mungkin aku jelasin dari tahap 1 ya Kak ya. Soalnya ini beda tahap gitu 1, kan ya, iya, mungkin beda. ketegangannya Iya, atau betul itu sekali. beda sama kayak Iya, Davina gitu kan ya. Oke, jadi di tahap 1 itu ada 2 kali pendaftaran Kak kayaknya. Tapi yang pertama itu semifinalis yang diumumin pakai golden ticket, sama yang kedua itu dari pendaftaran hasil berkas-berkas yang sudah disiapkan. Dan di tahap pertama itu kebetulan aku lolos sebagai semifinalis itu melewati golden ticket itu Kak. Jadi di golden ticket itu kita disuruh untuk mengupload Tribun, terus di Instagram nanti dari like dan komen terbanyaknya dia akan terpilih sebagai semifinalis. Langsung tahap 2 gitu ya. Betul sekali. Terus kan langsung lanjut di tahap 2. Dan tahu nggak tahap 2-nya tuh dilaksanakan di lab terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya. Berarti gini. Kayak dengar kalian menjawab Poltekkes Kemenkes Surabaya, berarti emang dari duta ekonomi kreatif ini dilaksanakan langsung di Poltekkes Kemenkes Surabaya gitu ta? Kalau tahap 2-nya sih gitu, nanti untuk grand finalnya surprise. Gitu. Surprise sih. Jadi bentar. Berarti emang dari Poltekkes Kemenkes Surabaya itu emang support gitu kan ya? Iya, Kak. Peluang dari duta ekonomi kreatif Jawa Timur gitu kan Iya, ya? betul. Berarti dari tahap 2 ya? Dari tahap 2. Poltekkes Kemenkes Surabaya Iya, support kita udah untuk melaksanakan pemilihan duta duta ekonomi ekonomi kreatif. Tahap 2 gitu. dilaksanakan di mana? Di laboratorium terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya. Oke, terus habis itu kan pas tahap 2 itu ada tes tulis sama tes wawancara ya. Kalau pas tes tulisnya itu insya Allah aku yakin Kak. Tapi kalau untuk tes wawancaranya tuh juga bener yang dikatakan Devin, Ya, agak betul. menegangkan karena dewan jurinya tuh Gimana? benar-benar yang berpengalaman banget Kak. Gimana? Siapa? Yang aku tahu itu ya ada finalis Putri Indonesia Jawa Timur itu salah satunya. Terus ada Raka Raki Jawa Timur juga. Terus ada itu siapa? Ada lagi tuh yang pokoknya berpengalaman semuanya. Berpengalaman gitu kan Banget, ya Kak, tentunya. iya. Soalnya kan itu kan sangat-sangat wow gitu kan ya dewan Betul jurinya. Jadi banget. kayak membuat nervous semakin itu semakin tegang. tegang gitu Betul, kan ya. heeh. Apalagi banyak
semi-finalis Betul. lain teman-teman Iya. kalian yang juga sangat hebat itu kayak Hebat, membuat iya. aduh yakin Merasa nggak kita ya? lebih Kita- ditantang gitu, Kak. Oke, Apalagi oke, ini oke. kan Duta Ekonomi satu Jawa Timur ya Kak ya, Mm-mm. dan perwakilan dari berbagai daerah tentunya nggak kaleng-kaleng kan untuk yang lain-lainnya itu, jadi Oke. semakin menantang gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya di tahap 2 itu lolos sebagai finalis Duta Ekonomi Kreatif. Oke, gitu. sampai di finalis dulu Betul. teman-teman. Gimana rasa kalian setelah melewati perjuangan itu sampai ke finalis dulu ya? Kita sampai ke finalis dulu, belum sampai ke grand final sama karantina. Soalnya dilihat dari wajah-wajahnya kayak ya suka, ya duka, ya Iya, senang ya kayak iya, betul. gimana gitu kan ya. Oke, gimana. Waktu diumumin kalau kalian itu terpilih menjadi finalis Duta Ekonomi Kreatif ini gimana perasaan kalian gitu? Oke, kalau dari aku ya Kak, aku tuh awalnya tuh deg-degan banget. Soalnya itu kan finalis itu jumlahnya tuh 20 pasang ya. Nah, dari awal itu aku menunggu nomor sih yang disebutkan saat itu. Kok aku nggak disebut-sebut ya. Kayak, Jadi disitu aduh, udah panik gitu. banget, padahal aku sampai minta doa restu mamaku Kak itu. Aku di Surabaya, mamaku di Bojonegoro ya. Aku telepon mamaku, "Mi, aku doakan ya semoga aku nanti bisa lolos jadi semifinalis, finalis Oh, maksudnya, maaf, oke. finalis gitu." Oh iya, nggak apa-apa, kamu harus yakin Kak, insya Allah lolos, Umi yakin kok sama kamu bisa gitu. Terus akhirnya pas udah mau selesai itu, aku dipanggil Kak nomorku, kayak nomor 70, terus kayak Loh? alhamdulillah, langsung aku refleks kayak gini. Awalnya pas nunggu itu ya, tanganku tuh di bawah meja Kak, sambil kayak meremes-remes gemeter gitu, gemeter kayak banget. adem panas Kayak, gitu ya. iya. Soalnya udah banyak sekali yang Betul. yang kepanggil gitu kan, kayak Mm-mm. aduh. Ya Allah, aku sambil berdoa itu Kak. Terus akhirnya nomor 70 gitu Kak. Ya Allah, alhamdulillah gitu Kak. Jadi lega banget sih rasanya hatiku itu. Oke. Terus Kalau- Davina sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin ya shock karena nomor aku 68 itu dipanggil dan itu waktu mendekati akhir banget Kak, seperti itu. Jadi ya mungkin yang waktu awal-awal itu aku melihat potensi dari yang terpilih menjadi finalis itu wah lebih oke daripada aku. Terus Oh. apalagi juga yang sebelumnya yang satu deret atau satu apa ini namanya Kak? Meja. Satu meja. Bukan Kak. Satu Oh, apa deretan- Davina? deretan yang itu loh Kak. Kita kan pas wawancara itu dibentuk Oh, Iya, bentuk nah satu kelompok. tim, Satu iya tim, satu tim satu wawancara. kelompok. Iya. Nah, kebetulan di satu tim wawancara itu beberapa itu udah ada yang maju gitu Kak. Terus saya tuh minder kayak, aduh apa iya aku nggak dipanggil sendiri gitu. Akhirnya yang pas mau bener-bener akhir banget itu dipanggil nomor aku 68 untuk maju. Terakhir banget ya Davina. Enggak sampai terakhir Terakhir banget banget. sih. Udah mau di Iya. terakhir gitu kan ya. Iya. Terus ya udah aku mikirnya antara iya apa enggak ini lolos jadi finalis atau enggak gitu. Cuman kalau enggak lolos ya mungkin aku mungkin ada yang kurang tepat atau yang salah gimana gitu, mungkin nanti bisa diperbaiki di next gitu. pendaftaran. Emang Gimana. yang ditunggu-tunggu ya finalis dulu ya teman-teman. Iya, Soalnya betul. kan itu kan Kalau mikir kayak nantinya itu membawa ke kabupaten atau kota kalian, Iya, terus bawa betul. instansi kalian yang dimana Betul, itu juga betul. akan kalian kembangkan sebagai duta ekonomi kreatif gitu kan ya. Wow. nggak gitu. hanya nama sih Kak sebenarnya, dari Terus instansi juga. oke. Iya. Kan Dari- lebih unggul gitu. Oh, Hmm. dari mana? Oh, dari Poltekkes Poltekkes Surabaya. gitu. apalagi teman-teman Poltekkes Kemenkes Surabaya ini juga support Support terkait tempat di- pelaksanaan Betul. seleksi tahap 2 kalian gitu Iya. kan ya. Betul sekali. Seleksi semifinalis Duta Ekonomi Kreatif gitu. Wow, wow apa Poltekkes Kemenkes Nah. Surabaya gitu kan. Betul. Wow banget, apalagi kan mengayomi, apalagi kan ini dari pihak eksternal kan ya. Nah, Welcome iya. banget gitu loh teman-teman Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk memfasilitasi dari Duta Ekonomi Kreatif Kreatif. Jawa Timur gitu Betul, kan ya. Kak, betul. GG banget gak Poltekkes Kemenkes Banget Surabaya? Kak, Gengnya. banget sekali, banget sih. Oke, setelah finalis teman-teman, habis itu kalian ngapain gitu? Kalau udah diumumin menjadi finalis seorang duta ekonomi kreatif dari Duta Nibra Sabah Davina, setelah itu kalian ngapain gitu loh? Bisa dijelasin nggak? Kita melakukan city tour nggak sih Kak? Iya, jadi Iya. kenapa kita prakarantina Kak? Di Iya, prakarantina betul. itu kita melaksanakan city City tour. tour. Oke, gimana itu? Ceritain dong yang lengkap, yang Oke. wow gitu, biar teman-teman juga oh alah ternyata duta ekonomi kreatif itu kayak gini loh. Mungkin teman-teman mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya juga tahun depan mungkin Mau tertarik daftar. juga. Iya betul, mau Dari mencoba. kalian bener banget gitu. Mungkin bisa diceritain. Oke.
Kak Nibras dulu. Baik, untuk yang pertama setelah kita diumumin jadi finalis kan kita melaksanakan city tour nih ya Kak ya. Kita melaksanakan city tour itu ke 3 tempat yang lumayan dikenal kayaknya di Surabaya ini. Iya betul. Yang pertama itu kita ke rumah BUMN Surabaya, terus kita yang kedua ke Mirota Batik, dan yang ketiga kita ke pusat oleh-oleh Burudi. Burudi juga Iya. ya. Betul. Salah satu pusat terbesar pusat oleh-oleh di Surabaya. Ini bisa diceritain Davina gimana itu per lokasinya itu ngapain aja kalian di city tour itu tadi gitu, di rumah BUMN, di Mirota sama di Burudi gitu gimana? Kalau yang di rumah BUMN itu tentunya kita waktu masuk itu udah disuguhin produk UMKM nih Kak dari Surabaya sendiri yang didistribusikan di situ. Nah, kita juga melihat ada beberapa, nggak hanya makanan, ada beberapa baju batik, tas batik dan koleksi lainnya. Nah, di situ juga kita pembagian SAS nih Kak yang resmi menjadi finalis Duta Ekonomi Kreatif. Di situ justru dari saya sendiri tuh excited banget ya. Wah, saya udah memiliki nih SAS finalis Duta Ekonomi Kreatif. Oke, jadi kalau udah memakai SAS harus lebih dijaga iya, gitu kan ya. Jadi seorang banget. duta, menjadi seorang terminan sebagai Duta Ekonomi Kreatif ya harus dijaga bagaimana keanggunannya gitu kan ya. Oke, terus habis itu gimana? Kemudian setelah pembagian SAS itu kita melakukan foto studio nih Kak untuk dengan memakai beberapa produk dari UMKM yang di situ menurut saya tuh bagus-bagus banget, unik-unik banget juga. Berarti di BUMN itu ya, rumah BUMN itu ya? Betul. Oke. Bajunya itu unik-unik banget loh Kak. Jangan lupa kunjungin ya Kak ya ke sana. Kunjungin di mana itu? Rumah BUMN Surabaya, teman-teman. Gitu. Oke, terus kalau di Mirota sendiri bagaimana? Mungkin kalau di Mirota itu iya betul. Waktu kita masuk kita disuguhin ya seperti yang dikenal Mirota Batik. Tentunya banyak sekali batik nih. Nah, kita di situ kalau dari bis 2 sendiri kan kebetulan aku bis 2 nih waktu city tour. Bis 2 sendiri itu naik ke lantai 2 dan kita dikasih dikasih 2 jarik sepasang sama pasangan saya itu disuruh kreatif, sekreatif kita. Di challenge gitu ya. Iya, betul, buat di photoshoot. Nah, gimana sih sekreatifnya kita buat mendesain batik tersebut di kita gitu. Di mix and match gitu iya, kan. Betul. Kita dikasih batik, gimana cara kalian untuk bisa mix and match batik tersebut itu agar tampil sempurna, elegan juga. Sempurna memakai meskipun kain batik aja betul, gitu betul. kan ya. Oke, Gitu. Terus kalau ke Burudi sendiri gimana nih, Bras? Kalau ke Burudi sendiri itu pastinya siapa sih Kak yang nggak tahu Burudi? Ya. Nggak Seorang asing Burudi banget gitu loh, ya. Iya, kan udah terkenal banget ya. Kalau orang sebut oleh-oleh Burudi ke pusat oleh Burudi, Burudi udah tahu sih apalagi Kak. sambelnya yang terkenal. Yang sangat besar juga kan ya. Cabangnya gitu. di mana-mana Kak di Surabaya. Terus jadi aku pas ke Burudi tuh pesannya tuh sangat excited, seneng banget. Apalagi kita juga diberi kesempatan untuk ketemu langsung sama berarti Burudi. langsung audiensi sama Burudi gitu Mbak ya. Berbicara soal apa itu waktu sama Burudi itu? Jadi Burudi itu mengasih kita semangat, kita support supaya anak muda ini tuh tetap harus semangat gitu. Gak boleh males-malesan. Intinya kita itu masih muda, kita masih bisa berkarya gitu. Terus habis itu ngapain aja di Burudi? Jadi kita di Burudi itu kita bisa mengekspor semua UMKM yang ada di Burudi itu sendiri. Terus kita juga bikin video-video Kak tentang UMKM yang ada di pusat oleh-oleh Burudi. Dan pastinya kita juga bisa belanja dong buat oleh-oleh di rumah. Apalagi Mbak Nibras dari Bojonegoro kan ya. Oke. Berarti emang di situ kalian benar-benar di-challenge kan ya, bagaimana cara kalian memasarkan terkait dengan produk-produk kalian. Produk-produk yang ada di city tour itu, mulai dari rumah BUMN, Batik Mirota, habis itu ke Burudi. Sebagai seorang duta ekonomi kreatif tentunya bukan hanya menikmati produknya aja, tetapi harus mempromosikan, harus menginspirasi juga gitu kan ya. Oke, itu city tour kan, masih city tour teman-teman. Terus habis itu ngapain aja setelah city tour? Oke, jadi habis city tour atau prakarantina, kita itu melaksanakan karantina Kak. Nah sebelum karantina kita tuh juga melakukan kunjungan kedua kalinya berarti kan ya? Kunjungan kedua kalinya, tapi yang kali ini ke kedinasan Kak. Ke dinas, oke, gimana? Jadi pertama kita melakukan kunjungan ke BNNP Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Gitu.
Berarti seorang duta ekonomi kreatif ini bukan hanya melulu serta UMKM, tapi Betul. bagaimana cara kalian tuh dapat kreatif dan berkolaborasi dengan BNN gitu ya, Iya, Badan betul. Narkotika Nasional Nasional. Provinsi Provinsi Jawa Jawa Timur. Timur. Berarti kalian di situ ngapain aja? Oke, jadi pertama tuh kita juga mendapatkan materi langsung dari Bapak Ibu yang ada di BNNP itu sendiri, Kak. Terus Langsung juga dari kepalanya ya? iya, langsung Iya. dari kepala ya, betul banget kan. Betul. Setelah kita mendapatkan materi, kita tuh juga bisa mengeksplor apa aja sih yang Ada di BNN sendiri. gitu. Terus yang paling seru kalau menurut aku pas di BNNP tuh kita juga bisa melihat langsung peragaan anjing khas Iya, Sembilan. betul. Anjing pelacak. Iya, Iya, narkoba betul. gitu. Iya. Oh, berarti kalian benar-benar diajak ya? Iya, Bener-bener bener-bener lihat Bereksplor secara banget langsung kan ya. di BNN Iya. ini. Bukan hanya sekedar audiensi atau mendengarkan materi-materi Iya. tentang BNN, tapi kalian benar-benar mengeksplor ruang-ruang yang ada di Betul. BNNP. Betul. Terus habis itu diajak untuk Iya. mengikuti apa namanya tadi? Melihat Melihat peragakan peragaan anjing anjing. K3 itu. Oke, berarti itu yang di BNNP ya. Lama Iya, berarti kan iya. di BNNP ya. Cukup lama Cukup Kak, lama. hampir Oke. setengah harian lebih kita di Hmm. situ. Kita langsung meluncur ke FitHub. Nah, Oke. FitHub-nya itu dari Siola ke FitHub itu lumayan jauh loh Kak. Hmm. Daerah ya Surabaya Barat situ kan, kita posisinya di Surabaya Pusat nih. Nah, kita ke Surabaya Barat. Oh, Oke, setelah dari FitHub ini untuk kunjungan atau city tour-nya tuh sudah selesai dan kita kembali ke titik kumpul atau meeting point. Tahu nggak meeting point-nya di mana? di mana? Di Perpustakaan Poltekkes Oh. Kemenkes Surabaya. Wow, Lagi-lagi banget ya. Kak. Lagi-lagi Poltekkes Poltekkes Kemenkes Kemenkes Surabaya. Surabaya. Jadi for information teman-teman, bahwasanya Duta Ekonomi Kreatif ini disupport langsung oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya, bener gak? Betul, betul. Terkait dengan tempatnya, habis itu bis-nya juga kan. Iya, Oh, betul. Soalnya Kita salfok banget transportasinya kemarin waktu kalian memakai- berangkat itu kok ada bis yang lewat. Ternyata seorang Iya. banyak duta-duta ekonomi Kementerian kreatif Kesehatan. gitu kan. Iya, betul. Ternyata sinergi banget gitu Iya. kan ya, meskipun Poltekkes Kemenkes Surabaya itu background di pendidikan, tapi bisa Iya. support ke eksternal, apalagi ke dunia pageant, yaitu duta ekonomi kreatif Kreatif Jawa Jawa Timur. Timur. Seperti itu ya teman-teman. Wow Betul. banget Poltekkes Kemenkes Surabaya gitu kan. Terus habis itu Oke, jadi udah dari meeting point kita pulang kita persiapan untuk karantina besoknya. berarti langsung karantina ya. Betul. Besoknya langsung karantina. Oke, terus karantina kalian ngapain aja? Kayaknya dilihat kok banyak banget gitu ya. Gimana? Jadi karantina kita tuh dilaksanakan di Hotel Grid di Ponorogo. Grid di Ponorogo. Ha-ha. Dilaksanakan di hotel berarti ya? Iya, Nggak di betul. Poltekkes. Enggak ada. Oh, enggak. Tapi ada Oh, sesuatu. oke, Iya, oke. nanti Gimana? Di ujung, di akhir. Di akhir aja. Iya. Di karantinanya gimana karantinanya? Oke, jadi karantina itu dilaksanakan di Hotel Grid di Ponorogo. Jadi pertama kita itu disuruh melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi kan kita habis menjalani kunjungan yang mungkin kita terasa capek ya Kak ya. Pas kunjungan itu kita dilakukan medical check up Kak di situ. Jadi Duta Ekonomi Kreatif ini tuh juga menyediakan medical check up pada saat Wow. kita karantina untuk memastikan bahwa tubuh kita ini tetap fit, Fit. tetap kuat, semangat betul. untuk menjalani karantina ini Wow sampai grand banget. final besok gitu. Oke, berarti dilihat ya teman-teman, Duta Ekonomi Kreatif ini bukannya mempromosikan atau menginspirasi terkait dengan ekonomi kreatif atau UMKM yang ada di Jawa Timur saja, tapi kegiatannya sangat banyak sekali gitu. Banyak Mulai banget. dari mengeksplor city tour tadi, habis itu kunjungan-kunjungan ke dinas-dinas gitu kan Betul. ya. Dan sampai diperhatikan banget finalisnya terkait Iya. dengan medical check up-nya. Terus apalagi yang tadi kejutannya juga ada bener-bener Zumba gitu. Iya. Bener-bener Sekali. kesehatan bukan hanya Iya. sekedar apa namanya menjadi seorang duta aja, tapi benar-benar diperhatikan terkait dengan kesehatannya gitu kan ya. Betul banget. Oke, terus habis itu Oke, habis kita medical check up, kita tuh pertama ada materi Iya, juga materi tentang kesehatan juga nih Kak, dari dokternya langsung. oke, berarti langsung disupport langsung Iya, dari dokternya betul. gitu. Ya, terus habis itu Kemudian kita juga apa ya, langsung challenge. oh Iya iya kan? challenge. di challenge langsung ya. Challenge buat Oh, apa iya. sih? Kita juga di challenge oleh panitia. Bukan challenge sih sebenarnya. Itu serangkaian acara dari karantina kita untuk Ngapain gimana itu? sih promosi produk kreatif, produk ekonomi kreatif sendiri. Nah, mau tahu nggak Kak aku bawa apa? Apa Kebetulan kan aku dari Surabaya. Iya, Surabaya ya. Aku bawa kerupuk tripang sama kerupuk terung, tahu Kak, yang dari Kenjeran. Pasti Oh, itu emang asli Surabaya? iya asli Surabaya Hmm. tapi asli Kenjeran sih Kak, lebih tepatnya gitu. Berarti bawa
produk apa namanya kerupuk tersebut Iya. dipresentasikan ya, Iya, dipresentasikan betul. kepada teman-teman semuanya seorang duta ekonomi kreatif. Heeh. Oh gitu. Terus habis itu ada dinilai sama jurinya juga. Iya betul. Gimana sih cara kita ngomong sebelum ngomong ke media sosial atau di luar? Tentunya kita juga harus dinilai dong Kak pada saat karantina itu. Gitu. Mungkin Terus kalau Mbak Nibras Kak bawa Nibras apa? sendiri bawa apa Kak? Oke, kalau aku pas itu juga bawa kerupuk, Oh, tapi yang asli Bojonegoro. Kita Kerupuk sama-sama upil, bawa bukan? kerupuk. Bukan dong, kerupuk lonteng, tahu nggak? Aku kira kerupuk upil. Apa itu kerupuk kentang? Jadi kerupuk lonteng itu bentuknya tuh bundar, tapi enggak apa beraturan gitu. Kruwel-kruwel Kak. gitu. Kruwel-kruwel, Itu bener asli banget. Surabaya. Apa Loh, asli Asli Bojonegoro? Bojonegoro banget Kak itu. Itu juga udah dinobatin sebagai warisan legendaris tak benda Oh, oleh masa? iya betul. Udah dinobatin pada tanggal 16 November 2024 oleh Kementerian Pariwisata. Oh, saya kira kayak kerupuk kruwel abang ijo gitu. Iya, tapi bukan kerupuk upil ya. Tapi itu jadi bentuknya tuh bundar terus agak gede gitu Kak gitu. Gitu. Berarti dipresentasikan juga ini. Iya Bas, ya? betul banget dipresentasikan. Oke. Jadi presentasinya tuh harus sekreatif mungkin gitu Kak. saat Bisa itu. menarik Bisa terkait menarik, dengan heeh, produk tersebut gitu betul. pada khalayak sekitar gitu kan ya. Betul. Iya, Terus betul. habis itu kalian ngapain aja? Habis itu kita apa? Keyword challenge. Iya gimana? Nah, sebelum keyword challenge ada beberapa penampilan bakat dari para finalis juga yang benar-benar Kepilih ya. iya, Iya. yang benar-benar bagus banget Kak Mm-mm. bakatnya gitu. Kita Oke. nonton bareng-bareng habis ya Kalian habis nggak nonton, nampilin bakat juga? kebetulan bakat saya biasa aja Kak. Oh, berarti gini, berarti bakatnya itu nggak semuanya ya Iya, berarti. Enggak Kak, Cuma beberapa aja iya, yang terpilih. cuman 6 finalis saja. Berarti 3 besar bakat Iya, terbaik gitu ya yang betul. nampilin bakat tersebut. Oke, Seperti terus itu. habis itu ngapain setelah Habis itu bakat? kita keyword challenge yang dimana Ngapain itu itu keyword challenge? ada beberapa kata yang disiapkan oleh panitia dan itu di spin. Nah, kita perpasang itu harus mengembangkan kata tersebut. Nah, Oke, seperti oke. itu. Kalian mendapatkan apa ini? Kalau Waduh, Davina mendapatkan apa? apa ya? Lupa saya Kak. Aduh, Kalau dah. aku dapat itu lapangan kerja. Lapangan kerja. Heeh. Berarti dari Nibras kalau misal dapat lapangan kerja ya mengekspresikan atau mengembangkan Iya, terkait dengan betul. kata dari lapangan kerja Lapangan gitu kerja. tadi gitu. Kalau Davina nggak tahu ya. Saya tahu, inklusif. Inklusif. Iya, oke. betul. Oke. Terus habis itu Habis keyword challenge kita itu persiapan buat prelim. Iya kan? Iya. Iya. Kita ganti Kita ganti baju baju. yang benar-benar glamor Kak. glamor. Iya, Batik glamornya tuh glamor. batik glamor. Bener-bener kayak Iya, bener-bener betul. wow gong Iya, gitu ya. Betul. Oke, terus Jadi pas ngapain aja di di prelim prelim? challenge itu kan pastinya kita di situ pakai baju yang benar-benar gong ya dari batik glamour itu sendiri. Terus juga kita disuruh menjelaskan atau mempresentasikan tentang advokasi kita kan. Oke, Betul. ngomong-ngomong terkait advokasi ya teman-teman. Betul. Soalnya ini kan sebagai seorang duta tentunya harus ada advokasinya, harus ada apa namanya advokasi tersebut harus menjadi bisa bermanfaat juga kepada kalian sekitar. Ngomong terkait advokasi. Apa sih advokasi kalian menjadi seorang duta ekonomi kreatif Jawa Timur, bisa dijelaskan dan bisa dipromosikan? Karena apalagi ini podcast ya. Betul. Kalian bisa mempromosikan terkait advokasi kalian, yang dimana advokasi ini bisa kalian gunakan untuk sebagai duta ekonomi kreatif Jawa Timur gitu. Bisa dijelaskan Dari Davina Davina dulu. atau Nibras gitu. Sedikit aja kayak mungkin dari advokasi saya intinya itu saya ingin mengembangkan karena saya suka berfokus ke UMKM. Iya. Itu saya ingin mengembangkan UMKM tentunya yang di emperan gitu Kak, di emperan jalan itu sampai memiliki ruko atau sampai memiliki tempat yang layak gitu Kak. Biasanya kan kalau di pinggiran jalan itu suka diusir ya Kak oleh petugas-petugas gitu kan. Nah, itu saya merasa kasihan. Nah, cara Caranya, pengembangan saya iya. itu melalui media sosial yang soalnya ya di era digital ini siapa sih yang nggak tahu media sosial gitu. Mm-mm. Nah, sebelum mengetahui media sosial itu tentunya saya melakukan mungkin seperti tahap-tahapannya gimana sih harus yang diikutin oleh UMKM tersebut seperti itu. Tapi sebelum saya terjun itu saya harus mengembangkan ke diri saya sendiri gitu Kak. Saya maksudnya itu saya tuh harus terjun langsung gitu ke UMKM-nya Oke. gitu melalui promosi media sosial yang ada. seperti Oke, itu. berarti dari advokasi Davina sendiri yaitu terkait mengajak penjual-penjual atau Betul. UMKM sekitar yang dimana yang masih ngemper atau yang masih yang di jalanan Iya. gitu kan ya, itu bisa memiliki ruko dengan cara Tempat yang layak.
update terkait Media dengan media sosial. sosial, yang dimana media sosial bukannya sekedar cuma update aja, tapi Iya, betul. mengajak langsung terjun kepada masyarakat sekitar gitu kan ya. Iya. Oke, Karena kan apa-apa advokasi. sekarang kita kan Mm, melihat dari media sosial kan Kak, mm, Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu kan. Kayak misal rekomendasi tempat hits atau gimana. Nah, siapa tahu dari konten yang ada itu bisa bisa menginspirasi dari mereka. Oh ini ada gitu. Gimana kalau kita ngunjungin seperti itu. Oke. Jadi kan terkenal gitu. Menurut saya gitu. Biar dilirik juga ya, Iya. meskipun mohon maaf orang-orang pinggiran atau orang-orang yang di jalan tuh bisa dilirik juga terkait dengan usahanya gitu kan ya. Oke, advokasi yang sangat menarik gitu ya Davina. Mungkin ada platformnya atau Instagramnya gitu terkait dengan advokasinya, mungkin bisa ditampilkan gitu mungkin, atau ditempel terkait Instagramnya, mungkin bisa dikunjungi oleh teman-teman sekitar agar bisa support juga terkait dengan hal tersebut gitu Davina. Kalau untuk saat ini mungkin di Instagram sama TikTok pribadi saya Kak. Oke, masih pribadi ya. Iya betul, Oke. belum ada yang khusus banget. Oke. Apa itu Instagramnya, mungkin bisa disampaikan? Instagram saya Oke. DVNAASBT. DVNA. DVNAASBT. Oke, kunjungi ya teman-teman. Jangan lupa juga buat dukung UMKM yang mohon maaf yang masih berada di jalannya untuk Iya, bisa betul, dapat ruko berkembang. atau bisa berkembang ke dunia sosial media seperti Iya, itu. Kalau dari Nibra sendiri bagaimana? Baik, kalau dari aku tuh punya advokasi yaitu inspirasi kan. Inspirasi apa tuh Oke, inspirasi jadi Nibras? inspirasi itu merupakan sebuah program pengabdian masyarakat yang menggabungkan dua hal yaitu inspirasi dan aksi. Jadi aku singkat jadi inspirasi. Oke, jadi kenapa sih aku ngambil program pengabdian masyarakat? Karena aku sendiri kan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dan di Poltekkes Kemenkes Surabaya itu pasti kita akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, Kak. Dan dari situ aku jadi terinspirasi nih, gimana ya kalau advokasiku itu mengabdikan diri kepada masyarakat. Jadi tujuan atau sasaran dari advokasiku ini sendiri itu masyarakat atau pelaku UMKM menengah ke bawah. Karena pastinya masyarakat sekarang itu pengen banget Kak bisa bisnis, tapi mungkin mereka malu atau takut untuk memulai. Lalu untuk UMKM menengah ke bawah mungkin mereka juga belum percaya diri, soalnya kan banyak banget nih pesaingnya yang lebih besar kan di luar sana. Jadi dari dari program pengabdian masyarakat inspirasi ini, aku harap kita tuh bisa memberikan support atau dukungan kepada masyarakat atau pelaku UMKM menengah ke bawah supaya mereka tuh lebih percaya diri lagi dalam menjalankan usahanya saat ini. Oke, Gitu. advokasi yang sangat hebat banget ya teman-teman dari Davina dan Nibras ini, karena advokasi ini benar-benar berdampak juga kepada masyarakat, tentunya dari pelaku-pelaku usaha gitu Iya. kan ya. Terutama Oke. ekonomi. Oh, terutama ekonomi Ekonomi kreatif. Oke, terus habis itu di grand finalnya ini yang paling ditunggu-tunggu Wah, teman-teman. ini yang paling Yang paling gong, ditunggu-tunggu teman-teman, karena Gong banget. di sini ujung dari sebuah acara pageant atau ujung dari pemilihan duta ekonomi kreatif yang ditunggu-tunggu, yaitu di grand final, atau yang dimana di situ yaitu menentukan sosok seorang duta ekonomi kreatif itu di grand final. Dan gimana grand final kalian itu, gimana bisa diceritakan kepada teman-teman semuanya yang ada di sini gitu. Oke. Dari Kak Nibras. Baik, jadi untuk Grand Final Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur 2025 ini kita spill sekarang ya tempatnya ya. Aku sudah tahu soalnya, aku sudah tahu Biar teman-teman semua tahu ya. Iya. Tempatnya itu ada di Auditorium Poltekkes. Poltekkes Kemenkes Surabaya gitu. Lagi-lagi di Poltekkes nih Oke, Kak. berarti bener-bener Poltekkes ini teman-teman yaitu Bener support support, Iya, banget banget. terkait dengan pemilihan duta ekonomi kreatif ya. Betul. Dan bisa support juga di grand final teman-temannya, di mana Betul ini sekali. ajangnya Jawa Timur. Sehebat apa Poltekkes Kemenkes Surabaya gitu kan. Iya, hebat Apalagi banget. kalian juga diundang di podcast Poltekkes Kemenkes Surabaya Nah, gitu kan ya. betul. Terus habis itu gimana? Oke, Nibras? jadi pada saat grand final pertama itu kita melakukan opening dance, Iya. Kak. Oke. Opening dance, habis opening dance itu berurutan langsung sama opening number, dan kita di sini Oke. pakai baju ini dong. Oh, baju tentunya encim. baju Namanya adat. encim Encim, emang ya? Encim. pakai encim ini, jadi kayak khas banget Jawa Timurnya Oke. gitu. Jadi habis opening dance, opening number, kemudian kita
kita itu pengumuman Best Awards ya. Iya, Oke, betul. sebelum itu mungkin bisa di-spill opening number kalian tuh kayak gimana sih? Mungkin kan soalnya kalau lihat dari pageant-pageant ya, kalau Putri Indonesia dan lain kan benar-benar harus spektakuler terkait dengan opening numbernya, kayak misal Oke. ini wah gitu. Mungkin bisa di-spill nih terkait dengan opening number kalian yang menggelegar, yang membuat terguncang auditorium Poltekkes Kemenkes Surabaya itu gimana? Mungkin bisa diperagakan dari Oke. Nibras atau dari Davina Dari gitu. Davina dulu mungkin. Ayo, Iya, ayo, suara Majalita dulu. dikit ya. Majalita. Gimana, Majalita gimana, dikit nih gimana? teman-teman. Oke, kalau dari saya ya. Saya mulai. Mulai dong. Davina Eka, Kota Surabaya. Oh. Gitu. Coba Majalita Coba Majalita banget. kayak Emang kalau cewek itu emang kayak harus Surabaya. iya ada nadanya gitu Oke. kan. Ada cengkoknya Oke, gitu. itu opening number yang ciri khas ya. Betul sekali. Siapa? Davina. Kalau ini beras sendiri? Oke, kalau dari aku tuh gini. Nibras Marsa, Kabupaten Bojonegoro. Gitu, Oke. sambil tangannya ngangkat satu Oke. gitu, Kak. Kalau itu terkait dengan opening Opening number number. sangat manjalita Betul. ya. Harus Kak, harus. Oke, terus setelah opening number Setelah opening number itu pengumuman Best Awards ya. Betul Kak. Pengumuman Nah, Best Awards. Best Award gimana? kalau Oke, best ini mungkin bisa di-spill Di-spill, sama spill gimana, gimana, award Vin? langsung kebetulan ya. aku dapat salah satu best award nih Kak. Oh. Dapat best public Oh my speaking. god, best seperti public itu. speaking. Berarti Iya, public betul, speakingnya betul. sangat hebat ya Davina ini. Iya, Soalnya mendapatkan insya best public speaking. Dan ini terkait Ya, apa betul, penghargaannya ya buat betul, teman-teman. Ini merupakan betul. penghargaan dari Davina menjadi seorang best award public speaking Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur. Sehebat apa nih teman-teman? Sehebat banget gitu kan, dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya yang menjadi best award finalis Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur gitu. Terus gimana? Ya sebelumnya nggak nyangka aja Kak bisa dapat best award public speaking itu, kayak misal oh berarti ya lumayan lah best public speaking aku di teman-teman atau di para finalis Lebih atau unggul gimana. gitu Iya ya, betul. alhamdulillah. Seperti Gitu. itu. Terus? Shock aja sih. Terus kalau Nibras sendiri kayaknya saya lihat ini agak beda sedikit ya. Kok Davina kan mendapatkan penghargaan gitu kan ya yang sangat hebat ini. Kalau Nibras ini kayak sasnya atau selempangnya beda gitu ya kayaknya Betul. teman-teman. Ada yang finalis, ada yang Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur. Apa ini? Inspiratif. Inspiratif udah di spill. Mungkin bisa dijelasin Nibras. Oke, baik. Jadi di sini alhamdulillah aku mendapatkan gelar sebagai Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur Inspiratif, Kak. Oke. Awalnya juga bersyukur banget. Soalnya kan emang alasan aku untuk mengikuti ini juga supaya bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat dan alhamdulillah sekarang juga menjadi duta inspiratif gitu. Jadi kayak alhamdulillah ya Allah Ya, gitu, sesuai dengan alhamdulillah. apa yang aku Diinginkan. inginkan sesuai Oke. alasanku mengikuti Duta Ekonomi Kreatif Oke, Jawa Timur berarti ini. kalau udah ada title terkait dengan inspiratif, tentunya harus bener-bener menginspiratif, bukan hanya sekedar title Title inspiratif aja gitu ya nih, berasa harus Betul. bener-bener menginspirasi terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur. Seperti itu ya nih Bras dan Davina. Terus habis itu gimana di grand finalnya? Seru banget gak sih Kak? Iya, Aku tuh menegangkan Kak. Lebih tepatnya sih. sangat-sangat berkesan sih Kak. Mm-mm. Yang menegangkan tuh juga karena emang jurinya tuh juga berpengalaman Iya, wow banget jurinya. Wow banget jurinya. Tapi yang paling bikin aku berkesan itu tentang tempatnya nih Kak. Oke, lagi-lagi di Poltekkes Iya, Kemenkes betul, Surabaya betul. gitu kan Iya, ya. Betul, Kak. apalagi lampu-lampu pas kita grand final bener-bener Iya, wow. gong gitu. Kayak desainnya tuh wah hebat banget sih Poltekkes Kemenkes Oh Surabaya. ya Allah. Bisa kayak gini untuk Jawa Tepuk tangan Timur semuanya. gitu, tepuk tangan dulu. Karena benar-benar Poltekkes Kemenkes Surabaya tentunya support terkait dengan acara Duta Ekonomi Betul. Kreatif, dan di mana itu di grand finalnya teman-teman, di mana di grand final itu di auditorium kan Betul, ya. Iya, betul. Di mana auditorium dirombak untuk acara Jawa Timur. Sehebat apa Poltekkes Kemenkes Surabaya gitu kan Betul ya. banget. Gitu. Jadi teman-teman, ini merupakan seorang Duta Ekonomi Kreatif yang sangat hebat. Dari Davina sendiri mendapatkan gelar terkait dengan Best Award Public Speaking ya, yang Iya, dimana betul, public Kak. speakingnya sangat unggul, yang mendapatkan sebuah penghargaan yang sangat
wow juga, dan tentunya dari Nibra sendiri di Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur yang bertitle inspiratif, yang dimana inspiratif juga harus menginspiratif atau menginspirasi pelaku usaha-usaha ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur. Sangat hebat sekali, yang dimana mereka berdua ini seorang mahasiswi atau mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya, yang dimana di situ juga membanggakan nama kampus, yang dimana kampus kita sendiri Poltekkes Kemenkes Surabaya juga sebagai support terkait dengan acara Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur. Gitu, wow banget ya teman-teman. Oke, mungkin ini terakhir ya teman-teman di podcast kali ini, karena ini sangat lama banget ya kita tadi ya banyak sekali perbincangan gitu kan ya. Kalau kita tuntaskan kayaknya harus 20 jam atau 24 jam lebih kalau kita tuntaskan terkait dengan ini pemilihan ini, karena banyak sekali rangkaian yang harus kita ikutin. Terus habis itu kekeluargaan kalian kita sebenarnya banyak banget kan ya pembahasannya itu tadi, karena ini juga waktunya kalau bisa kita dituntaskan juga sangat banyak. Kita tuntaskan kali ini nih terakhir, menurut kalian nih ya, apa sih ekonomi kreatif itu apa sih itu ekonomi kreatif menurut kalian itu apa gitu? Oke, baik. Oke. Jadi menurut aku itu ekonomi kreatif itu merupakan sebuah tempat atau peluang di mana kita bisa mengembangkan kreativitas kita baik dari segala bidang Kak, supaya kita ini lebih kreatif. Intinya bisa mengembangkan kegiatan kita supaya lebih bermanfaat sih Kak. Gitu. Kurang lebih sama ya Kak, cuman lebih kreatif, inovatif dan lain sebagainya untuk tentunya Jawa Timur sendiri. Oke, dari Duta Ekonomi Kreatif sendiri ini Jawa Timur, Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur ada jargonnya nggak sih? Mungkin bisa ada dong, Kak. Mungkin bisa di-spill ke teman-teman mahasiswa ada dong, Poltekkes Kak. Surabaya Untuk gitu. tahun 2025 ya. Oke, jadi kita tuh punya jargon kalau teman-teman kita lagi kumpul nih. Iya, betul. Kita tuh selalu belajar Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur 2025. Syuuuuh. Masa Duta Ekonomi Kreatif Syuuuh. Kan ada, masa gak ada yang benar-benar apa gitu ya. Syuuuh, maka Dekraf 25 Syuuuh. Terus kukunya harus menjelita gini Kak. Tapi selain itu juga ada jargonnya sih Kak. Gimana? Jadi kalau ada yang bilang Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur, muda, kreatif, inovatif. Oke, sekali lagi ya. Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur, muda, kreatif, inovatif. Wow, gitu. Tambahan satu lagi Kak dari Duta Ekonomi Kreatif Dekraf 25 ya. Jadi kalau kita lagi kumpul nih buat seru aja, Dekraf 25 menjalita gini Kak. Gitu ya. Karena kan kita seorang duta itu harus anggun. Siapa yang nyiptain syum itu? Waduh, jangan disepil Oke teman-teman, jadi itu merupakan rangkaian atau cerita dari sosok yang sangat menginspiratif atau sosok dari seorang Duta Ekonomi Kreatif Jawa Timur, yang tentunya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya dari Davina dan Nibra, teman-teman sekalian. Dan jangan lupa teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Instagram Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sebelumnya terima kasih ya Nibras, terima kasih Davina telah bergabung di podcast Cangkruk Bincang Kreatif Yuk di Podcast Baya. Terima kasih teman-teman semuanya. See you.